عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة وأهل الحل والعقد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ونور قلبي بالعلم اللدني والكسب. اللهم إني قد استودعتك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para asatidzah dewan guru, para sesepuh ayahanda dan ibunda, semoga dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Wabil khusus seluruh jajaran pengurus Masjid Jami Al-Husna dan seluruh para donaturnya, para penyumbangnya dan semua yang ikut berpartisipasi dalam rangka memakmurkan ini Masjid Jami Al-Husna dengan ibadah dan dengan menghadiri majelis-majelis ta'limnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalas mereka semua dengan ganjaran surganya dan juga dibalas oleh Allah dengan dianugerahi rezeki yang berlimpah ruah, halal serta barokah. Dan yang paling terutama lagi tentunya jamaah salat maghrib, jamaah salat isya, jamaah majlisul ilmi wat ta'limi wat dzikri. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang istiqamah menghadiri majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis zikir. Karena majlis ta'lim dan majlis zikir merupakan riyadul jinan fid dunya, merupakan taman-taman sorga yang ada di dunia. Maka siapapun dari kita hamba-hamba Allah, siapapun dari kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senang, gemar, istiqamah menghadiri majelis-majelis ta'lim dan zikir, maka harapannya kelak di akhirat betul-betul akan ditempatkan di dalam surganya dan dikumpulkan dengan para alim ulama dan dikumpulkan dengan gurunya para guru besar dari seluruh para ulama. Beliaulah kanjeng Nabi besar Muhammad salawatullah wa salamuhu alaih bighairi hisab fi khairin wa lutfin wa afiyatin amin. Allahumma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim di Masjid Jami Al-Husna rahimakumullah. Alhamdulillah, tak terasa kita pada malam hari ini telah memasuki tanggal 6 dari bulan Muharram tahun baru Islam 1443 Hijriyah. Dan juga alhamdulillah Allah panjangkan umur kita sehingga bertambahlah umur kita dengan berpindahnya, dengan bergantinya tahun dari 1442 menuju dan sudah masuk 1443 Hijriah, berarti umur kita bertambah, alhamdulillah. Tetapi itu dari segi angka zahirnya kelihatannya bertambah karena bertambah nilai angkanya, tetapi pada hakikatnya sesungguhnya bertambahnya umur berarti bertambah kurang, bertambah akan habis umur kita untuk hidup di alam dunia ini.
Karena sebelum kita terlahir ke alam dunia, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, menentukan, menakdirkan setiap hamba-hambanya umurnya ada yang sampai 60, ada yang sampai 63, ada yang sampai 70 tahun atau bahkan lebih. Berarti setiap bertambah umurnya berarti dia mendekati dengan kematian. Maka oleh karena itu Allah masih memberi kepada kita umur yang panjang, tak lain dan tak bukan karena Allah menginginkan agar kita hamba-hambanya ini melakukan muhasabatu nufusina jami'an, yaitu mengintrospeksi diri kita masing-masing. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yaumal qiyamah. Hisablah, hitung-hitunglah, introspeksi dirilah kalian sebelum kalian nanti akan dihitung segala perbuatanmu, baik yang buruk maupun yang baik. Semua akan diperhitungkan dan menentukan apakah engkau termasuk min ahlil jannah, penghuni surga, atau sebaliknya min ahlin nar, termasuk penghuni nerakanya. Wal iyadzu billahi min dalik. Maka oleh karena itu salah satu cara mengintrospeksi diri kita, maka kita renungkan tahun kemarin 1442 Hijriah, apakah kita ada berbuat maksiat dan dosa? Oh ada Ustaz. Segera istighfar, bertaubat taubatun nasuha. Jangan diulangi lagi maksiat dan dosa-dosa tersebut. Dan Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Yang penting kita betul-betul taubatun nasuha. Dan apabila kita menemukan amalan-amalan kita rupanya amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang baik, yang diridhoi Allah dan Rasulnya, dan tentunya akan mendapatkan pahala dari amalan tersebut, maka syukuri. Syukuri itu dengan apa? Dengan kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqamah, terus berlanjut amalan-amalan, terus berlanjut, bahkan hendaknya bertambah semangat, bertambah ibadahnya betul-betul khusyuk, ikhlasnya luar biasa, memperbaiki segala amalan-amalan tersebut dari segala kekurangan. Contoh mudahnya, kalau tahun kemarin kita setiap hari mengaji Al-Quranul Karim 5 halaman, maka usahakan tahun ini setiap hari 6 halaman atau 7 halaman. Berarti bisa menambah 1 halaman atau 2 halaman. Berarti kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena bertambah kebaikan kita. Tahun kemarin setiap hari kita bersedekah sebesar 10.000 setiap hari. Maka tahun ini dipanjangkan umur kita, disehatkan tubuh kita, ditambah rezeki kita. Hendaknya kita tambah juga nilai sedekah kita dari yang asalnya 10.000 setiap hari. Tahun ini mbok ditambah menjadi 11.000, 12.000, 15.000 dan seterusnya. Intinya selalu bertambah, ditambah umur, ditambah juga amal soleh kita. Dan ini merupakan tanda-tanda orang yang beruntung. Apabila selalu bertambah kebaikannya, bertambah amalnya, bertambah taqarrub dekatnya, bertambah ketakwaannya kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Semoga tahun ini betul-betul Allah jadikan kita menjadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Allah masih memberi kita umur yang panjang untuk mendapatkan tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saat ini kita sudah memasuki tanggal 6 Muharram.
Berarti sebentar lagi kita akan memasuki tanggal 10 Muharram. Tepatnya hari Kamis ini. Itu tanggal 10 Muharram. Dan ketahuilah bulan Muharram ini termasuk min ashhuril hurum, daripada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang agung, yang dimuliakan oleh Allah yang maha mulia dan agung. Dan bulan-bulan mulia tersebut ada 4 bulan. 3 sardun berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah sudah kita lewati. Yang ketiga ini saat ini kita berada di dalamnya, yaitu bulan Muharram. Dan yang keempat itu nanti bulan Rajab, fardun, dia menyendiri. Maka bulan Muharram, alhamdulillah kita masih berada di bulan yang mulia, di bulan yang agung, di bulan yang istimewa. Dan dari bulan Muharram ini ada 1 hari yang amat sangat istimewa, melebihi 29 hari yang lainnya, yaitu hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Kenapa itu hari Asyura mulia, istimewa? Karena memang Allah yang mengistimewakan dan memuliakan dan mengagungkan. Bahkan salah satu tanda-tandanya, Allah banyak menyelamatkan, menolong dari para rasul-rasulnya, dari para nabi-nabinya, dari segala musibah, ujian berat. Allah kasih solusi, jalan keluar. Allah kasih kelapangan, Allah kasih kenyamanan. Itu tepat pada hari Asyura. Di antaranya, fi yaumi Asyura akhrajallahu ta'ala Nuhan minas safinah. Di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada umatnya Nabi Nuh alaihi salam karena beliau telah berdakwah selama 900 tahun lebih. Tapi yang beriman bisa dihitung dengan jari jemari. Sedikit sekali yang beriman, justru lebih banyak yang musyrik, justru lebih banyak yang kafirun, yang mengingkari akan Allah sebagai Tuhan yang Esa, yang mengingkari akan Nabi Nuh alaihissalam sebagai utusan Allah azza wa jalla. Maka Allah murka. Allah turunkan hujan dari langit yang begitu amat sangat derasnya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan dari bumi air yang luar biasa, meluap besar sekali. Dan subhanallah, dalam hitungan detik atau menit, subhanallah, ini banjir bukan hanya di negara Nabi Allah Nuh berdakwah, tapi itu banjir merata seluruh dunia, termasuk di kilometer 4 kena banjir Nabi Allah Nuh alaihissalam. Dan itulah banjir terparah yang belum masuk ke dalam televisi atau media sosial, karena memang belum ada. Nah, jadi subhanallah, itu luar biasa banjir seluruh dunia. Nabi Allah Nuh alaihi salam bersama umatnya mukminun, mukminat yang beriman, dan beberapa hewan-hewan yang selamat, mereka yang berada di dalam safinatun Nuh, kapalnya Nabi Allah Nuh, diombang-ambing ombak yang begitu amat sangat dahsyat, kurang lebih selama 40 hari. Termasuk, mohon maaf, istri beliau, anak beliau Kan'an, rupanya termasuk minal kafirin, yang tidak mau naik ke kapal Nabi Allah Nuh, sehingga termasuk orang-orang yang kafir yang masuk ke dalam nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka subhanallah, akhirnya Allah pun menghentikan hujan yang turun dari langit. Allah pun menghentikan air yang muncrat dari tanah. Kemudian banjir pun
turun, bertambah turun, dan subhanallah kapal Nabi Allah Nuh yang beliau tumpangi akhirnya mendarat berlabuh di sebuah gunung atau bukit di luar negeri sana, dan subhanallah beliau keluar dari kapal tersebut tepat pada hari Asyura. Wa najja Ibrahim minan nar. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dengan keberaniannya, hanya takut kepada Allah Tuhannya, tidak takut kepada raja yang zalim, yang menyembah, yang memusyrikkan Allah dengan menyembah berhala-berhala. Nabi Allah Ibrahim datang dengan kampaknya, beliau hancurkan itu berhala-berhala yang menjadi sesembahan orang-orang kufar. Tidak takut beliau akan disiksa, tidak takut beliau akan dibunuh. Inilah keberanian salah satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakek dari para nabi, yaitu Ibrahim Khalilur Rahman ala nabiyyina wa alaihi afdhalus salati wassalam. Maka subhanallah, setelah ketahuan bahwasanya yang menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh Raja Namrud dan umatnya Nabi Ibrahim yang tidak beriman, maka Raja Namrud murka semurka-murkanya. Maka beliau pun menyuruh bala tentaranya untuk mengumpulkan kayu bakar di sebuah lapangan yang besar luas. Dibakarlah itu api, dan akhirnya Nabi Allah Ibrahim dilempar dari jarak yang amat sangat jauh. Modelnya kayak ketepel atau sesuatu alat, sehingga beliau dilempar dari jarak jauh lalu langsung masuk ke dalam kubangan api yang menjilat-jilat, api yang amat sangat besar sekali tersebut. Maka mereka senang, riang gembira, tertawa mereka. Ini loh siapa yang beriman kepada Ibrahim dan Tuhannya. Ini loh, lihat nabimu saat ini dia sudah tewas mampus. Tapi subhanallah, Allah berkehendak, idza aradallahu bisyai'in an yaqula kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu akan terjadi, Allah tinggal mengatakan kun fayakun, jadilah kamu, maka jadilah. Subhanallah. Allah berfirman kepada itu api yang merupakan makhluk ciptaan Allah, api ciptaan Allah, makhluknya Allah. Ya narukuni bardan wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan untuk Ibrahim. Subhanallah. Itu api yang membakar Nabi Allah Ibrahim. Rupanya yang dirasakan Nabi Allah Ibrahim bukan rasa panas, tapi beliau merasakan dingin yang luar biasa di dalam kubangan api tersebut. Bahkan kata para ulama tafsir, seandainya Allah hanya mengatakan ya narukuni bardan ala Ibrahim, maka niscaya Nabi Allah Ibrahim akan meninggal dunia di dalam kobaran api, bukan karena kepanasan atau terbakar, tetapi karena kedinginan. Makanya Allah lanjutkan setelah kalimat bardan wasalaman dan keselamatan untuk Ibrahim, sehingga dinginnya api yang membakar Nabi Allah Ibrahim menjadi keselamatan juga untuk Ibrahim. Beliau tidak terbakar, beliau merasa dingin tapi tidak membakarnya. Subhanallah. Dan keluarlah Nabi Allah Ibrahim dari arang-arang, dari bara api yang tinggal keluar asapnya yang sudah mati. Mereka semua pada melotot, mereka semua tercengang-cengang, terkagum-kagum, terheran-heran. Kalau bahasa bangilnya,
Kok bisa Nabi Allah Ibrahim keluar dengan santai, bajunya tidak terbakar, apalagi kulitnya? Subhanallah. Dan beliau keluar dari bara api tersebut tepat pada hari Asyura. Wa najja Musa min maliki Fir'aun wa junudi. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Setelah beliau menyeberangi lautan, sampailah beliau setelah menyeberang sampai di ujungnya, sampai di pantainya, beliau sudah keluar, sedangkan Raja Fir'aun dan bala tentaranya berada di tengah-tengah lautan tersebut. Maka Allah pun akhirnya mengembalikan lautan yang sudah terbelah menjadi dua, menjadi satu kembali, sehingga Raja Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di dalam samudera lautan yang luas tersebut. Dan keselamatan Nabi Musa dan umatnya yang beriman itu tepat pada hari Asyura. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang terjadi di hari Asyura yang menandakan memang hari Asyura hari yang sangat istimewa di sisi Tuhan kita Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatu. Maka ada yang lebih penting dari kejadian-kejadian tersebut. Amalan-amalan apakah yang hendaknya kita amalkan nanti di hari Asyura yang jatuh pada hari Kamis ini? Amalan-amalannya yang pertama adalah ihya'u Lailati Asyura, menghidupkan malam Asyura, menghidupkan malam 10 Muharram tersebut yang tepat jatuh pada Rabu malam atau malam Kamis. Mulai adzan maghrib sampai adzan subuh, itulah yang disebut Lailah, malam. Kalau esok harinya yaum, hari. Nah, malam Kamis tersebut hidupkan dengan aneka ragam aktivitas ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari minimal sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, dan sholat subuh berjamaah. Syukur-syukur ditambah di malam tersebut dengan memperbanyak zikir, membaca solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaji Al-Quran, bersedekah di malam Asyura, dan amal-amal soleh yang lainnya. Intinya hidupkan malam itu dengan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua adalah as-saumu, berpuasa. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa saumu yaumin minal muharram bi 30 yauma. Berpuasa satu hari di bulan Muharram seperti saat ini, itu nilai pahalanya seperti berpuasa selama 30 hari. Jadi kalau kita berpuasa satu hari di bulan Muharram ini, sama halnya kita berpuasa satu bulan 30 hari. Makanya sangat dianjurkan kita untuk banyak-banyak berpuasa di bulan Muharram. Bisa seluruhnya bagus, tidak mampu 20 hari, tidak mampu 10 hari, tidak mampu 5 hari, tidak mampu 3 hari. Apalagi 3 hari yang ditentukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bulan-bulan haram. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, man shoma fi syahri haram, siapa yang berpuasa di bulan haram. Bulan haram 4 bulan tersebut termasuk bulan Muharram ini.
siapa yang berpuasa di bulan haram, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan harinya, yaitu al-khamis wal jumu'ah was sabat, yaitu hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Ini sekarang hari Sabtu malam Minggu. Berarti dimulainya berarti dalam bulan ini ada 4 minggu. Ada 4 minggu. Insya Allah ada 4 minggu. Kamis, Jumat, Sabtu. Masih ada kesempatan kita. Apalagi besok ini, Kamis ini hari Asyura. Kalau kita berpuasa Kamis, Jumat, Sabtu, syaratnya berurutan supaya mendapat keutamaannya. Kataballahu lahu ibadata 700 am, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur dan juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka Allah akan mencatat pahala ibadah selama 700 tahun. Masya Allah. Ini faedah pahala yang amat sangat fantastis ini. Puasa 3 hari Kamis, Jumat, Sabtu, kita memperoleh pahala ibadah selama 700 tahun. Gampangnya seakan-akan Allah memberi kita umur 700 tahun, selama 700 tahun hanya dibuat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka eman kalau kita tidak mengamalkannya. 3 hari saja, Kamis, Jumat, Sabtu. Masya Allah. Ini bukan hanya di bulan Muharram, tapi juga di bulan haram yang lainnya, yaitu yang 4 bulan yang tadi saya sebutkan. Kemudian untuk berpuasa di hari Asyura tentunya pahalanya jauh lebih besar dari 29 hari yang lainnya dari bulan Muharram, dari bulan Muharram. Ini lebih besar lagi pahalanya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu Asyura yukaffiru dzunubal 'amil ladzi qablah." Berpuasa pada hari Asyura itu mengampuni, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu. Tahun kemarin 1442 Hijriah ada dosa-dosa kita, ada maksiat yang kita lakukan, berkat puasa 1 hari di hari Asyura Allah hapus. Tapi ingat ya, seperti ini biasanya as-shaghair, dosa-dosa kecil. Kalau al-kabair, dosa-dosa besar, wajib taubatun nasuha. Dan bukan hanya itu saja. Faman shoma yauma Asyura faka'annama shamat dahra kullah. Siapa yang berpuasa pada hari Asyura, maka dia sama halnya berpuasa 1 tahun penuh. Artinya, tak kala kita berpuasa pada hari Asyura nanti hari Kamis ini, kita puasa 1 hari, misalnya sebulan penuh bulan Muharram tidak puasa kita, puasanya cuma 1 hari. Di hari Asyura, ketahuilah pahala yang kita peroleh bukan seperti puasa di bulan Muharram yang setiap hari ganjaran pahalanya seperti berpuasa 30 hari. Khusus hari Asyura, pahala yang kita peroleh kita seperti berpuasa selama 1 tahun penuh. Maka eman, sungguh eman kalau kita tidak berpuasa. Minimal yaitu 1 hari itu. Cuma ada sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, kalau saya hidup tahun depan, saya akan melakukan puasa sebelum Asyura, yaitu hari Tasu'a tanggal 9. Tapi Allah berkehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Tetapi dari riwayat ini para ulama mengambil istinbat dalil bahwasanya disunnahkan kita untuk menyambung
menggandeng hari Asyura dengan sebelumnya hari Tasu'a. Kenapa? Karena itu iradah, keinginan Nabi Muhammad SAW. Kalau tahun depan beliau dipanjangkan umurnya, beliau akan melakukan puasa tersebut. Tujuannya apa? Khilaful Yahud, menyelisihi puasa Asyura yang dilakukan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi melaksanakan puasa Asyura. Mereka melaksanakan puasa Asyura. Kenapa? Karena mereka mensyukuri nikmat Allah, nabinya yang bernama Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya dan selamat pada hari Asyura. Makanya mereka berpuasa. Tapi puasanya hari Asyura saja. Sebelumnya enggak, setelahnya enggak. Kita dianjurkan umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana itu adalah kebiasaan Rasulullah SAW, selalu menyelisihi, membedakan diri dengan amalan-amalan orang-orang Yahudi. Makanya beliau ingin menambah. Syukur-syukur kalau bisa kita berpuasa 2 hari. Syukur-syukur kalau kita bisa berpuasa 3 hari dan seterusnya. Kemudian amalan yang selanjutnya adalah yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wassi'u fihi ala iyalikum fa inna man wassa'a fihi ala iyalihi min malihi wassa'allahu sa'ira sanatihi. Perluaskan pemberian rezeki nafkah kepada keluargamu, kepada istrimu, anak-anakmu, kedua orang tuamu, intinya keluargamu, saudaramu. Jadi misalnya setiap hari kita ngasih nafkah kepada istri sebesar 50.000. Hari Asyura lebihkan 100.000 misalnya. Setiap hari misalnya anak kita dikasih uang jajan, misalnya 10.000. Di hari Asyura lebihkan 50.000 misalnya. Lebihkan. Seperti itu. Dan ini perintah Nabi kita Muhammad SAW yang tentu memang amron nadban, perintah sunnah. Tapi manfaatnya sangat besar sekali. Manfaatnya sangat besar sekali. Maka siapa yang meluaskan pemberian nafkah kepada keluarganya, istrinya, anaknya, kedua orang tuanya, maka Allah akan memperluaskan rezekinya setahun ke depan ini. 1443 Hijriah, setahun ke depan nih, insya Allah rezeki kita juga luas, meluber, membanyak, membesar. Berkat apa? Berkat kita meluaskan pemberian rezeki nafkah kepada keluarga kita. Dan ini mujarrab, telah dibuktikan. Guru saya Sayyidil Walid Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana Allah bihi fid dharain amin. Beliau mengisahkan ada orang soleh mengamalkan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari Asyura beliau meluaskan pemberian nafkahnya kepada keluarganya melebihi hari-hari yang lainnya. Subhanallah, dia amalkan selama 60 tahun. Selama 60 tahun itu juga rezekinya bertambah, meluas, membesar, menggunung. Subhanallah. Dan juga tentunya barokah. Selama 60 tahun dia amalkan, bertambah juga rezekinya. Makanya kalau bisa dicatat, tahun kemarin hari Asyura tahun kemarin ngasih berapa ke istri, misalnya 500.000. Tahun ini kalau bisa lebihkan 500.000 rupiah. Nambahnya pasti sedikitnya 500, 600 misalnya. Tahun depan dipanjangkan umur, hari tambahin lagi 700. Terserah mau menambah berapa. Pokoknya kalau bisa sih memang bertambah terus. Tentunya kalau kita lagi banyak duit. Dan ingat, pemberian rezeki tersebut ya tidak harus uang saja. Boleh belikan pakaian,
boleh belikan kendaraan, intinya yang bermanfaat, termasuk makanan dienakan buat nanti buka puasa. Kan puasa ini, kasih makanan yang enak, beli ikan kakap merah asam manis. Jangan tempe tahu terus, ayam terus, apalagi ayam potong. Ya minimal ayam kampung lah, jangan ayam potong terus. Nah, ini amalan yang ketiga. Kemudian amalan yang keempat, al-ghuslu, mandi. Nah, insya Allah semuanya mandi, cuma diniatin mandinya. Saya niat mandi di hari Asyura, apa yang diniatkan orang-orang soleh terdahulu. Saya niat mandi di hari Asyura, apa yang diniatkan orang-orang soleh terdahulu. Ada disebutkan faedah. Wa man igtasala wa tatahhara fi yaumi Asyura. Siapa yang mandi kemudian bersuci, habis mandi berwudu di hari Asyura, lam yusibhu maradun fi sanatihi illa maradul maut. Maka setahun ini 1443 Hijriah ini insya Allah tidak tertimpa penyakit kecuali penyakit kematian. Artinya apa? Insya Allah yang namanya virus itu, virus ita, virus iti, virus itu, semuanya dijauhkan. Penyakit stroke, jantung koroner, gagal ginjal, stroke dan penyakit-penyakit insya Allah dijauhkan berkat mandi. Yang penting niatnya seperti itu ya dia. Hikmahnya apa? Annallaha ta'ala yakhriqu fi tilkal laila zamzam ila sa'il miyah faman igtasala yawma idzin amina minal marad fi jami'is sana. Rupanya memang ada disebutkan oleh para ulama bahwasanya di malam Asyura Allah Subhanahu wa taala menjalankan itu air Zam-Zam, menembuskan itu air Zam-Zam ke seluruh air-air yang ada di dunia ini. Yaitu atas kekuasaan Allah, atas kehendak Allah. Jadi intinya air Zam-Zam itu ya masuk ke kamar mandi kita, masuk ke bak mandi kita dan seterusnya. Maka siapa yang mandi pada hari itu amina minal marad fi jami'is sana, maka dia akan aman dari segala penyakit setahun ke depan. Jadi sudah tahu cara niatnya, saya niat mandi pada hari Asyura apa yang diniatkan orang-orang soleh terdahulu. Kemudian yang dianjurkan juga adalah mashu ru'usil aitam, mengusap kepala anak yatim. Ini sangat dianjurkan ini. Makanya hari Asyura disebut juga dengan Idul Yatama, hari rayanya anak-anak ya. Banyak masjid-masjid termasuk Masjid At-Taqwa Kelandasan itu pernah ngundang kalau tidak salah sampai 1000-an kalau tidak salah. Di musola kita Alhamdulillah juga ngadakan, tahun ini ngadain lagi alhamdulillah. Ya banyak donatur yang nyumbang. Tidak tahu cuma berapa orang ini. Soalnya zamannya lagi zaman ini. Intinya berusaha kalau kita tidak mengumpulkan di masjid ya kita datangi ke rumahnya. Kasih angpau yang warna putih. Tidak usah warna merah itu. Ikutin gaya-gara Wong Fai Hong atau siapa itu. Nah, angpaunya yang warna putih tapi dalamnya yang merah. Itu yang bagus. Jangan luarnya aja merah, dalamnya ya abu-abu. Warnanya bu-abu. Aduh, bu-abu. Nah, jadi warnanya merah, amplopnya putih. Nah, kasih datang. Masya Allah. Jadi usahakan santuni anak yatim, usap kepalanya, ini penting. Usap kepala aja dapat pahala. Sampai undang 10 anak yatim ke rumah atau sampai datangi, usap aja kepalanya. Terima kasih ya. Langsung pulang tidak apa-apa, dapat pahala. Ya tapi kurang enak lah. Kalau bisa kasih jajan, kasih uang menurut kemampuan masing-masing. Kemudian yang terakhir yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah,
Man qara'a fi yaumi Asyura qul huwallahu ahad alfa marrah. Siapa yang pada hari Asyura membaca qul huwallahu ahad alias suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pada hari Asyura dimulai malam Kamis, mulai azan maghrib itu mulai dibaca sudah. Boleh dicicil 200 sebanyak 1000 kali. Sebanyak 1000 kali. Jangan kurang, jangan lebih. Jadi kalau sudah 1000 kali langsung tutup dengan doa atau Al-Fatihah. Habis itu mau baca suratul Ikhlas terserah mau berapa. Nah, apa faedahnya? Nadzarar rahmanu ilaih. Allah akan memandang kita yang membaca suratul Ikhlas 1000 kali. Wa man nadzarar rahmanu ilaihi lam yu'adzibu abada. Dan apabila kita dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat kasih sayangnya, dengan pandangan mahabbah cintanya, dengan pandangan ridhonya, maka niscaya kita tidak akan disiksa untuk selama-lamanya di dalam api neraka. Artinya insya Allah tidak mampir ke dalam api neraka, tapi langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita taufik hidayah mauna pertolongannya, sehingga kita semangat untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita ketahui dan nasihat-nasihat yang telah kita dengar, dan kita mengamalkannya betul-betul mengharap ridha Allah Azza wa Jalla, ikhlas, dan Allah terima amal soleh kita, sehingga kita semua akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal, kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan di dunia dan juga di alam barzah, lebih-lebih di alam akhirat, dan dimasukkan ke dalam surga firdausnya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ghairi hisab fi khairin wa lutfin wa afiyatin, amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf, semoga bermanfaat buat kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.